Acara RKN Punya Berita. Halo, jumpa lagi bersama saya di RKN Punya Berita. Tentunya masih dengan berita-berita menarik. Masa jabatan Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto sebentar lagi berakhir. Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan mengajukan nama Panglima TNI yang baru ke DPR untuk disetujui. Ada dua nama calon Panglima TNI yang menguat. Dua nama calon Panglima TNI yang disebut-sebut yakni Jenderal TNI Andika Perkasa dan Laksamana TNI Yudo Margono. Jenderal TNI Andika Perkasa saat ini menjabat Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Sementara Laksamana TNI Yudo Margono merupakan Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal. Kita lihat profil Jenderal Andika Perkasa. Andika Perkasa lahir di Bandung 21 Desember 1964. Ia merupakan menantu mantan Kepala BIN Hendro Priyono. Andika mengenyam pendidikan militer di Amerika Serikat, di mana S2 dan S3 dari George Washington University, National Defense University, serta Harvard University. Lulus Akademi Militer tahun 1987, Andika bergabung dengan Kopassus. Karirnya dimulai dari Komandan Peleton hingga Komandan Subdetachment Kopassus. Tahun 2013, Andika menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, kemudian menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres. Tahun 2018 menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, dan terakhir menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Selain menjadi Kasat, Andika juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sejak Agustus 2020. Panjang juga ya perjalanan karir Jenderal Andika Perkasa. Gagah ya? Pokoknya gagah. Sama kamu gagahan siapa? Belum deketan ya gagahan siapa gitu. Pak Andika kan belum tahu saya siapa. Oh gitu, belum kenal ya? Ya, belum kenal. Selanjutnya kita lihat profil perjalanan Laksamana Yudo Margono. Laksamana TNI Yudo Margono merupakan prajurit aktif TNI Angkatan Laut dan saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal. Ia lahir di Madiun, Jawa Timur, 26 November 1965. Yudo Margono menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Karirnya dimulai dari jabatan Asisten Perwira Divisi Senjata Artileri Rudal di KRI, menjadi Komandan KRI, lalu Komandan Lanal, dan sempat menjadi Komandan Latamal 1 Belawan. Tahun 2016 menjadi Kepala Staf Koarmabar, kemudian menjadi Panglima Komando Armada 1, dan sebelum menjabat Kasal, Yudo Margono menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Yudo Margono menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut sejak 20 Mei 2020. Yudo dikenal sebagai pemimpin Angkatan Laut yang aktif melakukan penegakan hukum di wilayah perbatasan Laut Indonesia. Cocok juga ya Pak Yudo Margono ini ya? Iya, cocok, dan keduanya putra Indonesia yang terbaik. Tapi Andika juga tidak kalah hebat. Ya, dua-duanya hebat. Dua-duanya punya kemampuan, punya strategi yang baik, taktik yang baik. Tapi ya harus memilih salah satunya dong. Kalau saya jadi presiden, saya juga bingung. Nah, dua-duanya oke ya. Oke. Ya kan? Mungkin akan pilih kamu nanti. Mungkin ya. Semuanya mungkin. Oke. Nah, tapi kalau mengikuti tradisi selama ini, Panglima TNI itu digilir. Sebelumnya kan Gatot Nurmanto Angkatan Darat. Saat ini Hadi Cahyanto Angkatan Udara. Berarti kalau pakai giliran harusnya sekarang Angkatan Laut. Harusnya begitu ya? Atau terserah presiden?
Iya, kebijakannya ada di presiden nanti. Yang pasti apapun pilihannya Pak Presiden itu yang terbaik. Betul dong? Nah, baru-baru ini ada pendapat dari DPR yang membidangi ini, Bapak TB Hasanuddin. Coba kita dengar sama-sama ya. Perlu kita ketahui bahwa dalam pasal 13 ayat 4-nya, Panglima dapat dijabat secara bergantian. Dapat. Kata dapat itu tentu bukan berarti harus, tapi boleh saja setelah darat, ya, boleh saja, lalu Presiden menunjuk darat lagi. Tidak harus setelah darat, laut, udara, kemudian darat lagi. Jadi boleh saja, ya, karena kata dalam narasi atau narasi dalam undang-undang itu adalah dapat dijabat. Dan saya dapat informasi juga bahwa situasi disiplin prajurit TNI itu memang rada merosot. Ya, artinya apa? Artinya banyak juga kasus-kasus misalnya terjadi desertir, ya, puluhan yang saya dapat informasi itu. Dan ini disiplin itu harus dibenahi. Nah, Panglima ke depan saya berharap, ya, kebetulan ya Anda calon dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Ya kita doronglah, ya, Panglima TNI ke depan itu dari TNI Angkatan Darat supaya bisa dan mampu menyelesaikan masalah disiplin ini. Insya Allah kalau diberi tugas, maka disiplin itu akan segera ditegakkan dengan caranya. Ya. Waduh, jadi gimana dong? Ya udah, terserah Bapak Presiden dah. Ya, pilihannya ada di Bapak Presiden. Ya, ada di tangan Presiden. Ya. Dan kalaupun memilih saya belum siap. Oke. Jadi cukup dulu dari saya. Terima kasih untuk penonton setia RKN Punya Berita. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di RKN Punya Berita.